Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 9. Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Judul renungan kita hari ini adalah Berharap Hanya Pada Tuhan, ditulis oleh Glenda Durano. Sahabat suara kasih, ketika putri saya menjadi buta 5 tahun yang lalu, keluarga kami memutuskan untuk berdiri teguh dalam iman kami. Meskipun kami tidak mengerti maksud Tuhan mengizinkan dia menjadi cacat, namun kami tahu Tuhan berdaulat dan mampu menyembuhkan. Amberle ingin menjadi perawat misionaris, dan dia baru saja memulai tahun seniornya di perguruan tinggi, ketika mengalami reaksi alergi langka yang mengakibatkan kebutaan. Beberapa kali sehari kami berdoa untuk kesembuhannya, dan kami melakukannya setiap hari. Setelah 3 kali operasi, penglihatan Amberle kembali. Kami sangat gembira. Namun 6 bulan kemudian, dia jatuh ke dalam kegelapan lagi. Kami mencari bantuan medis terbaik yang ada, dan kami terus berdoa dalam otoritas dan iman kami. Kami berharap Tuhan menyembuhkannya. Hampir setahun kami menunggu, sebelum akhirnya kami mencari layanan praktis yang dibutuhkan Amberle untuk hidup mandiri, seperti pelatihan rehabilitatif. Kami terus berdoa. 5 tahun berlalu, 18 operasi telah dilakukan. Amberle masih buta. Suatu hari, ketika saya mengangkat doa saya atas kesembuhan Amberle, saya merasakan Tuhan menginterupsi saya.
Ada hal yang lebih penting daripada penyembuhan, katanya, hal-hal seperti kepuasan, kegembiraan, dan kedamaian. Apakah dia memiliki ini? Ya, dia memilikinya. Bahkan Amberle menikah dengan bahagia, menyelesaikan gelar masternya, dan aktif dalam melayani Tuhan. Engkau telah menjadikannya sebagai penyembuh berhala. Tuhan menegur dengan lembut, kamu telah membuat keinginanmu atas kesembuhannya lebih penting daripada hubunganmu denganku. Meskipun saya tidak menyadarinya selama 5 tahun terakhir, namun sekarang saya sadar bahwa energi spiritual saya telah dikhususkan untuk berdoa atas kesembuhan putri saya, daripada berdoa kepada Tuhan. Saya telah dibutakan oleh apa yang saya lihat, daripada diberdayakan oleh apa yang saya ketahui, seperti orang Israel pernah berada di lembah Elah, dan seperti orang Israel, saya telah menghabiskan begitu banyak energi untuk fokus pada masalah seukuran Goliat, sehingga saya tidak bisa melihat bahwa ada sang pemecah masalah sebesar Tuhan saya. Gangguan adalah salah satu alat utama setan. Dia mencoba merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan membuat kita berkonsentrasi pada kesulitan duniawi kita, alih-alih kepada Bapa surgawi kita. Dalam kasus saya, alih-alih menyerahkan situasi kepadanya dan mencari kedamaiannya, saya hanya memberitahu Tuhan tentang keinginan saya atas kesembuhan Amberle sepanjang waktu, dan mencoba menyelesaikannya sendiri. Apakah saya salah berdoa untuk kesembuhan putri saya? Tidak semuanya. Saya bertobat dari penyembahan berhala, dan mulai membawa permintaan saya kepada Tuhan. Daripada membawa Tuhan untuk permintaan saya belajar untuk merenungkan siapa Tuhan, daripada apa yang dapat Dia lakukan, dan menerapkan kebenaran Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Apakah perubahan itu mendatangkan kesembuhan bagi putri saya? Jawabannya tidak. Dia masih buta, dan saya masih berdoa untuknya setiap hari, dengan otoritas yang diberikan Bapa Surgawi kepada orang-orang percaya. Sahabat suara kasih, saya tahu Tuhan bisa menyembuhkannya, tetapi sejak saya mulai berfokus pada hubungan saya dengan Tuhan, saya belajar untuk lebih percaya kepadanya. Apakah kesembuhan datang atau tidak di alam dunia ini, Tuhan dapat dipercaya dengan rencananya yang baik dan sempurna. Marilah kita renungkan, ketika kita memiliki masalah yang tampaknya tidak dapat diatasi, jangan tempatkan masalah itu antara kita dan Tuhan, tempatkan Tuhan di antara masalah dan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.